Shalom teman-teman Koremi AYC GKMI Salatiga yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di virtual fellowship hari ini. Untuk itu mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Virus yang paling berbahaya adalah ketakutan. Lebih berbahaya dari virus penyakit manapun. Orang yang hidup dalam ketakutan adalah orang yang selalu khawatir, sehingga akan mempengaruhi kesehatan dan sistem metabolisme tubuh. Tentu juga akan menurunkan imunitas tubuh seseorang. Oleh karena itu, marilah kita bersandar kepada Tuhan. Dengan segenap hati dan pikiran kita mau menyerahkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat pujian, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Sebelum kita melanjutkan virtual fellowship hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di hari ini, kalau kami boleh berkumpul kembali untuk berjumpa di virtual fellowship hari ini. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang akan kita dengarkan boleh kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebagai lagu pengantar firman, kita mau mengangkat pujian doa mengubah segala sesuatu. Saat
berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Halo, selamat malam rekan-rekan pemuda remaja. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17, dan saya diberi tema Learn to Pray. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu baik atas hidup kami dan Allah yang selalu mau dekat dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, jika sebentar kami akan belajar firman-Mu, kiranya Tuhan menolong masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai 11, lalu dilanjut ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Lalu ayat 20 sampai ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Amin. Teman-teman remaja pemuda, pernahkah Anda berdoa? Pasti jawabannya pernah dong. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kapankah Anda berdoa? Pasti jawabannya macam-macam. Mungkin
pada waktu mau makan, mau tidur, mau bekerja, mau belajar, dan lain sebagainya. Kalau Anda menjawab kapan Anda berdoa dan Anda memiliki banyak waktu untuk berdoa, atau semakin sering Anda berdoa, itu berarti Anda menganggap doa adalah hal yang penting dalam hidup saudara. Karena kalau semakin seseorang menganggap doa itu sesuatu yang tidak penting, maka dia tidak punya banyak waktu untuk berdoa, memberi waktu untuk berdoa. Tetapi semakin kita menganggap doa adalah sesuatu yang penting, maka kita akan memberikan banyak waktu untuk berdoa setiap harinya. Dan hari ini kita akan belajar berdoa, atau belajar untuk berdoa ya. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang kita baca, tetapi saya ingin meluaskan dulu. Menurut Injil, paling tidak kita menemukan 4 doa, makna atau bagaimana berdoa, atau apa itu doa yang dilakukan atau diajarkan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah di dalam Kitab Markus 1 ayat 35 dan beberapa yang tempat lain juga dijelaskan bahwa pagi-pagi betul Yesus punya kebiasaan setiap pagi, jadi dia mencari tempat yang sunyi ketika semua orang masih tidur. Dia bangun pagi mencari tempat yang sunyi, lalu kemudian berdoa untuk berbicara secara pribadi dengan Bapa di surga. Apa arti? Apa hal yang bisa kita pelajari dari tindakan Tuhan Yesus tersebut tentang doa? Artinya adalah doa adalah suatu hubungan pribadi dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus sadar ketika kita berdoa itu berarti kita sedang berrelasi secara pribadi dengan Tuhan. Meskipun kita doa bersama pun, misalnya dengan teman-teman ya, doa bersama-sama, toh tetap menjadi hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, semakin kita punya waktu untuk berdoa, maka hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan pastilah semakin kuat dan erat, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Yang kedua, kita bisa belajar dari Matius pasal 6, yaitu tentang doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan konten atau struktur bagaimana berdoa itu kepada Tuhan. Meskipun bisa dikembangkan, tetapi Yesus mau memberikan contoh poin-poin penting. Di sana kita melihat ada poin penting yang pertama, ternyata berdoa itu memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu diawali Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini adalah doksologi, mengagungkan nama Tuhan, karena Tuhanlah yang patut disembah dan diagungkan. Lalu kemudian memohonkan. Setiap doa kita sering isinya permohonan, ya. Tetapi yang menarik yang diajarkan Tuhan adalah permohonan itu memang yang diperlukan. Makanya dikatakan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Artinya doa itu tidak untuk meminta sesuatu keinginan kita yang berlebihan, tetapi secukupnya apa yang memang menjadi kebutuhan kita. Dan pasti Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Oleh karena itu Yesus mengajarkan doa demikian. Jadi pengagungan, permohonan, lalu juga doa itu isinya menyadarkan kita siapakah kita. Kita sadar kita manusia yang lemah, kita manusia yang rentan, kita membutuhkan pertolongan dan kekuatan Allah. Oleh karena itu dalam doa Bapa kami disebutkan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ya, tapi lepaskanlah. Jadi kita meminta Tuhan menolong kita untuk melepaskan dari pencobaan, karena memang diri kita lemah. Kita sering jatuh dalam pencobaan. Oleh karena itu kita minta pertolongan Tuhan. Dan itulah yang paling tidak poin-poin penting yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Dan seringnya kalau kita berdoa itu kan lebih isinya ke permohonan-permohonan begitu ya. Padahal ternyata tidak. Doa itu pengagungan nama Tuhan, permohonan sekaligus mengakui bahwa kita manusia yang lemah dan kita butuh Tuhan.
Oleh karena itu doa menjadi penting dalam hidup kita. Lalu yang ketiga adalah dalam Matius 26 atau di Injil yang lain, yaitu tentang doa Yesus di Getsemani. Pada waktu Yesus hendak disalibkan, sebelum dia ditangkap, dia berdoa di Getsemani. Ada satu kunci kata penting yang harus kita lihat. Inilah yang menjadi kekuatan atau yang semestinya terjadi dalam doa kita, yang seperti yang dilakukan Yesus. Yesus mengatakan bahwa jikalau boleh cawan ini berlalu, penderitaan ini berlalu daripadaku, artinya tidak harus dilalui Tuhan Yesus. Penebusan dosa itu tidak harus dilalui dengan jalan salib, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Ini yang kata yang saya maksud penting, yaitu kehendak Tuhan yang jadi. Doa itu ya permohonan, permintaan kita kepada Tuhan, tapi ingat bahwa semua jawaban doa itu terserah pada Tuhan, bukan pada kita. Oleh karena itu kalau doa kita benar, yaitu kehendak Tuhan yang jadi, maka kalau jawaban doa kita, Tuhan menjawab doa kita ternyata berbeda dari harapan kita, mestinya kita juga tetap bersemangat dan berserah pada Tuhan, tidak lalu kemudian putus asa, tidak lagi berdoa. Itu berarti doanya tidak sesuai, tidak menyerahkan pada kehendak Tuhan. Dan ini menjadi penting, karena banyak orang atau sering kali kita berdoa maunya sesuai kehendak kita. Padahal Yesus sudah memberikan teladan bahwa kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendakmu. Makanya Yesus harus menjalani jalan salib, karena itu kehendak Bapa yang harus dijalani. Yang terakhir, yang keempat, seperti yang ada di teks bacaan kita, yaitu kitab Yohanes. Yang menarik ini hanya ada di Injil Yohanes, satu-satunya doa Yesus, yaitu untuk siapa? Untuk murid-muridnya. Artinya Yesus sedang bersyafaat. Yesus tidak sedang berdoa untuk dirinya atau permohonan untuk kepentingannya, tetapi untuk murid-muridnya, bahkan untuk setiap orang yang sudah percaya kepadanya oleh pemberitaan Injil. Itu berarti termasuk kita dong, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus karena pemberitaan Injil yang sudah kita terima. Dan yang menarik adalah di dalam doa Yesus ini, doa syafaat ini, Yesus untuk murid-muridnya dan untuk semua orang yang percaya adalah hanya satu, yaitu supaya mereka bersatu, bersehati. Karena kesatuan mereka lah yang akan menjadi kesaksian bagi Yesus dan Bapa di surga. Oleh karena itu betapa pentingnya kesatuan umat Tuhan. Kalau orang Kristen tidak bisa bersatu, itu berarti syafaat Yesus jauh dari jawaban. Oleh karena itu ketika kita mau bersehati, kita mau bersatu sebagai umat Tuhan, disitulah jawaban atas doa Yesus terjadi. Oleh karena itu Yesus menaikkan syafaat secara khusus, karena memang kesatuan umat Tuhan itu tidak gampang. Umat Tuhan lebih sering terpecah belah. Oleh karena itu menjadi pokok syafaat Yesus, dan Yesus sungguh terbeban dengan hal itu. Oleh karena itu dari sini kita belajar bahwa yang doa berikutnya adalah doa syafaat, yaitu doa yang bukan untuk kepentingan kita, tetapi kita prihatin dengan keadaan orang lain atau situasi keadaan tertentu yang kita sungguh mohonkan kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Misalnya, ketika kita melihat ada teman-teman kita, atau rekan kerja kita, atau teman kuliah kita, atau mungkin tetangga kita, yang kehidupannya memprihatinkan, atau mereka sedang sakit, mereka sedang berjuang, mereka sedang bergumul, lalu kita punya hati untuk mereka ditolong oleh Tuhan, lalu kita bersyafaat sesangat sungguh-sungguh, kita berdoa memohonkan Tuhan agar Tuhan menolong mereka, bukan untuk diri kita, tapi untuk mereka. Itu yang disebut dengan syafaat.
Jadi sebagai umat Tuhan atau sebagai orang Kristen, doa syafaat menjadi bagian penting, menjadi salah satu doa kita, agar mereka yang sungguh-sungguh kita punya hati, mereka yang terbeban dan sedang bergumul ditopang oleh Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama bersemangat menjaga diri untuk terus dalam berdoa, supaya relasi kita dengan Tuhan tetap terjaga, bahkan semakin kuat. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk remaja pemuda yang sudah menyelesaikan studi sehingga mereka boleh naik ke jenjang yang lebih tinggi, atau mereka yang sudah lulus. Kiranya mereka boleh terus bersemangat untuk belajar meskipun dengan cara yang berbeda untuk sementara waktu, yaitu melalui daring. Tuhan, berikan kepada mereka semangat dan sukacita dalam melakukannya, dan mereka terus berjuang memberi yang terbaik dalam studi mereka, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh merasakan kekuatan Tuhan atas studi mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang mencari pekerjaan setelah lulus dari kuliah atau dari sekolah. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan pekerjaan yang terbaik atas mereka. Untuk teman-teman yang masih dalam proses penyusunan skripsi dan juga ujian, kiranya Tuhan
mengaruniakan mereka hikmat surgawi sehingga mereka dapat mengerjakannya dengan disiplin dan mereka boleh nantinya menyelesaikan dan mengikuti ujian dengan baik. Kami mohonkan anugerah-Mu atas mereka. Kami juga berdoa untuk persekutuan Komisi Remaja Pemuda yang dilakukan lewat virtual. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat kepada setiap anggota dari Komisi Remaja Pemuda sehingga mereka tetap setia mengikutinya dan mereka boleh tetap memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap teman-teman yang mengambil bagian dalam pelayanan persekutuan atau ibadah lewat virtual, kiranya mereka juga boleh melayani Tuhan dengan sukacita. Dan biarlah melalui pelayanan mereka, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk keluarga mereka masing-masing, kiranya Tuhan juga memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kami terus berdoa untuk gereja-Mu, GKMI Salatiga, kiranya Tuhan terus memberkati seluruh jemaat-jemaat yang ada, dan biarlah mereka yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang sedang berbeban berat dan bergumul Tuhan jamah dan Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji syukur kita telah mengikuti virtual fellowship hari ini. Kiranya puji-pujian dan firman Tuhan yang telah kita dengarkan boleh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan boleh menjadi kekuatan bagi kita. Untuk itu tetap jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.